kadang-kadang dengan guys saya putus. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa karena Engkau sungguh terbukti kuasa kasih-Mu tidak pernah berkekurangan, tidak pernah berhenti mengalir terus dalam hidup kami. Dalam susah atau senang selalu kami mau bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah pujian penyembahan yang kami telah persembahkan kepadamu. Saatnya tiba kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami semua pakai Pak Johan untuk menyampaikan setiap pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Supaya kami lebih hari lebih bijak, lebih memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Baca ya. Ya. Oke. Ya dibuka gitu. Ayub pasal 7 Itu terakhir. ayat 1 atau dulu ya. Enggak ya. Ada di sini. Ayub pasal 7 ayat 1 udah dapat belum? Belum. Tunggu. Iya. Udah ya, sudah dapat. Iya. Oke, udah dapat belum sudah? Ayub itu setelahnya sebelum Mazmur. Ya udah, baca dulu ya. Ayat berapa? 7 Ayat 1. Ya baca sama-sama ya. 2 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Itu kata bergumul itu ya, itu seperti apa namanya itu, struggle gitu. Jadi seperti kayak kita tuh tahu nggak orang kalau bergulat gitu, tahu ya. Nah ayat itu bilang hidup manusia itu seperti orang bergulat ya. Jadi artinya penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Tidak ada satupun di sini tidak masalah tuh. Ada enggak? enggak. Bu aku dikasih masalah gitu, tidak ada. Datang sendiri, ya kan, masalah datang sendiri. Artinya diminta atau tidak diminta, masalah itu datang, pergumulan itu datang. Dan ada pergumulan yang biasa, ada pergumulan yang menengah, ada pergumulan yang berat. Ya, kita nggak bisa milih tuh. Manusia kalau suruh milih pasti milih yang apa? Yang paling Ringan. Bila perlu yang nggak ada pergumulan. iya. Ya, tetapi nyatanya Tuhan izinkan ayat ini pilih hidup manusia di dunia yang singkat ini penuh dengan pergulatan, penuh dengan pergumulan. Iya lah. Ibu-ibu ngalamin enggak dalam hidup ini pergumulan? Iya lah. Jadi macam-macam bentuk pergumulannya. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya gini loh. Yang pertama itu menyadarkan kita bahwa dunia itu atau bumi ini bukan tempat kita yang paling ideal, bukan. Karena selama di bumi ya pasti kayak gitu itu, ya. Cuma satu tempat yang indah, tempat yang penuh dengan istirahat, itu namanya surga. Ya di situ kita cuma memuji menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan sepanjang masa tanpa ada batas. Nah kalau di surga itu gak ada lagi penyakit, gak ada lagi cekcok rumah tangga,
nggak ada lagi pergumulan uang, nggak ada lagi pergumulan macam-macam, nggak ada. Ya, jadi kenapa Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan itu menyadarkan kita bahwa bumi itu bukan tempatmu, bukan tempat kita, supaya mata kita itu tertuju ke surga yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Tangkap ya, supaya kalau kita lihat gitu ya, kita coba ya, kalau dunia ini semua ideal, manusia nggak mau lagi pindah dari bumi ini kalau bisa, di bumi aja, di dunia aja. Tapi Tuhan izinkan pergumulan supaya kita itu diingetin tempatnya bukan di situ. Ya, itu kayak kalau Israel masuk di negeri Kanaan, melalui padang gurun. Nah, padang gurun bukan rumah mereka, bukan tempat mereka. Pergumulannya banyak di padang gurun. Begitu selesai padang gurun ini masuk ke tanah perjanjian. Tangkap ya. Nah, yang kedua, sumber pergumulan itu kita itu harus ingat gini, bahwa dalam pergumulan apapun Tuhan berkata, aku tidak biarkan kamu yakin di hati. Ngerti ya? Gak sendirian. Jadi yang perlu diingat, walaupun tempat bumi itu bukan tempat ideal, bukan tempat kita selamanya, tapi di tengah-tengah pergumulan Tuhan itu menyertai kita. Lihat nih, Israel ketika di padang gurun itu, waktu dia di padang gurun, Tuhan bilang, aku akan menyertai kalian itu dengan tiang awan, tiang api. Yang awan pada waktu siang hari supaya tidak kepanasan, padang gurun itu panasnya minta ampun. Tapi dikasihin tiang awan supaya apa? Kesejukan kita alami. Sengat matahari itu sudah sampai membuat orang kena kanker dan sebagainya. Nangkep ya, ada tiang awan pada waktu siang hari. Nah, nek malam kan gelap. Nah, Tuhan bilang kalau malam aku sediakan apa? Tiang apa? Tiang api. Itu terangnya luar biasa dan lucunya. Kalau Tuhan ada tiang api dia, tempatnya Israel itu terang, tempatnya musuh-musuhnya gelap. Kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Semuanya orang Tuhan. Ya, caranya seperti apa gitu ya. Nah, jadi artinya barat tiang awan, tiang api itu penyertaan Tuhan. Jadi dalam pergumulan apapun ya, kita itu semua dalam pada pergumulan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, di tengah-tengah pergumulan, Bapak Ibu tidak pernah sendirian. Tuhan berkata, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku menyertai. Ini dulu ya. Jadi kita bicara soal pergumulan itu seperti ini faktanya, supaya Bapak Ibu matanya tertuju ke surga. Makanya kalau belum berbuah-buah, berbuah yang banyak. Berbuat ini, berbuat itu ke Tuhan. Kita nanti kalau di surga itu pahalanya besar. Nangkep ya? Nah, sekarang gini. Bagaimana Tuhan itu kalau dibilang menyertai kita kan? Penyertaannya dalam bentuk apa gitu kan? Dibilang dalam pergumulan tidak ada penyertaan Tuhan kan? Nah, penyertaannya kayak apa? Itu yang perlu kita ingat. Ada 3 hal yang saya mau bagiin. Jadi supaya Bapak Ibu itu kalau dikatakan ada penyertaan Tuhan, penyertaannya bagaimana? Coba baca dalam 2 Tawarik 20. Satu gitu ya, 2 Tawarik 20. Udah dapat belum? Udah. Ayatnya 15. Udah? Yuk sama-sama dibaca ya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan apa? Kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau dalam bahasa ini dikatakan peperangan itu milikku. Ya, peperangan itu apa? Milikku. Nah, itu dikuatkan kalau dalam pergumulan apapun. Ayat ini dia bilang bahwa peperangan itu milikku. Ya, artinya kalau dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam peperangan dalam hidup ini, satu yang kita ingat, kalau Tuhan menyertai kita, artinya peperangan itu miliknya Tuhan. Masalahnya berani nggak nyerahkan peperangan tangannya Tuhan? Berani nggak? Tuhan tuh tak pernah maksa gitu. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau kamu mau ya serahno perangnya ke tanganku. Nanti aku yang berperang ganti kamu. Iya toh? Ya kena itu. Aku akan berperang kepadamu. Nah, yuk Pak. Apa itu? Laskar itu musuh-musuhnya. Karena Tuhan gini, kalau Tuhan berkata aku menyertaimu, artinya musuhmu itu
menjadi musuhku. Nangkap ya? Musuh kita itu apa? Banyak kan, bisa penyakit, bisa apa pergumulan keuangan, bisa macam-macam gitu. Dan Tuhan bilang musuhmu adalah musuhku. Ketika apa? Ketika kita membiarkan Tuhan yang memiliki peperangan itu. Ketika kita menyerah Tuhan yang perang ganti kita, maka musuhmu diambil alih oleh Tuhan. Musuhmu jadi musuh kepada Tuhan. Ya, hari ini sementara dengar ini, kalau misalnya di antara kita ada yang sedang bergumul dalam doanya, dalam pergumulan hidupnya, Tuhan bilang, biarlah peperangan itu kita serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan bilang peperangan itu jadi milik. Dan kalau Tuhan yang perang itu semua jadi gampang, kita tuh bulat tuh. Kita naik mikir itu bulat. Terus tidak bisa tidur. Ya lah. Saya kalau nggak bisa tidur ingat ayat ini. Pulangkan aja perangnya ke Tuhan. Terus mau jawab no. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi serahin Tuhan. Tuhan ini perang milikmu. Tuhan yang berperang ganti kita. Dikatakan aku akan berperang gantimu. Seperti Yosafat ini loh. Waktu perang melawan mereka gitu, mereka cuma menyanyi dong. Masa ada kayak gitu? Perang cuma bawa tim PW, pesan worship. Ayo perang, apa yang dibawa? Tidak ada apa-apa. Bawa apa kita? Bawa drum, bawa apa lagi? Violin. Nah, sudah kita pergi perang bawa alat musik. Kira-kira tentaranya waktu lihat mereka bawa alat musik itu ngomong apa kira-kira bawa itu? Kita diajak dangdutan apa ini? Dia pasti nanya gitu sama lu, kita ini mau diajak apa? Diajak dangdutan, diajak pesta apa? Diajak apa ini? Wong perang kok bawa musik. Iya toh. Tapi lihat tuh, dibaca nanti ya, satu pasal baca di rumah ya. Ketika mereka mulai memuji menyembah Tuhan, dibilang, maka Tuhan mengadakan penyergapan. Hebat kan? Jadi mereka cuma main musik loh, nyanyi toh. Nyanyi memuji Tuhan, haleluya, 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 nyanyi begitu. Musuhnya dikalahkan. Padahal musuh dihadapi bukan musuh ringan, ini musuh besar. Ngerti ya? Jadi penyertaan Tuhan yang pertama itu dalam pengertian perang itu peperangan miliknya Tuhan. Serahkan peperangan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, kalau Yosafat mengalami Tuhan yang berperang ganti mereka, saya percaya kita pun juga Tuhan itu berkata peperangan milikku. Setuju? Yang dia bilang amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu bagaimana bentuknya? Nah, Amsal 16 ayat 7. Aku 7 sampai 11. Amsal 16 ayat 7. Ya. Sudah dapat belum? Tunggu sampai dapat. Udah? Ya. Ya, baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kadang-kadang musuh itu kan bisa dalam bentuk yang tidak nyata, ada musuh yang nyata. Ya, toh? Musuh yang nyata itu siapa? Musuh yang nyata itu bisa tetangga, bisa anak menantu, bisa partner, suami, istri. Tuhan bilang jangan hadapi manusia dan manusia. Tuhan bilang gitu. Jika kita berkenan kepada Tuhan, maka musuh diperdamaikan. Artinya Tuhan campur tangan. Tuhan kalau jamah hatinya orang. Beres tidak? Beres ya, cuma disentil gitu beres. Beberapa tukang sing ahli itu ya. Kadang-kadang rusak listrik, rusak apanya. Orang tidak ngerti cara baiknya, tapi ahli. Cuma disentil dikit itu, ya lah cuma gitu dok. Sudah selesai, tahu-tahu $120 bayar. Padahal cuma disentil gitu lah. Iya toh? Nah Tuhan itu gitu, kalau Tuhan nyentil hatinya orang. Tapi Tuhan gak bayar. Selesai enggak? Selesai tapi gak bayar. Ketemu sing Gak nyakitin. bayar, Nah, iya. bayar. Ketemu orang-orang sing hati ini keras, ketemu orang sing apa namanya itu macam-macam gitu ya, lapor Tuhan. Nanti Tuhan sentil hatinya. 16 ayat 7. 16. Yang tadi ayat tahu ya Ibu Belina. Tadi yang 2 tawarik tadi sudah dicatat belum? 2 tawarik. 20 dan 15 dicatat dulu ya. Dilanjut. Yang 15. Saya pergumulan tadi sudah belum? Ayat 7 ayat 1 dulu. 2 tawarik 15. 20 ayat 15.
20. Iya. Dua tawa itu 20 ayatnya 15. Saya lanjut ya. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu ketika Tuhan bilang atau memperdamaikan orang itu, termasuk segala gitu loh ya. Kata diperdamaikan itu artinya dibuat tadinya itu bergelora, bergelombang, menderu-deru. Ketika Tuhan tenangkan itu menjadi tenang gitu. Lihat ketika Tuhan Yesus ada di kapal bersama di boat itu, perahu bersama para muridnya kan, terus datang gelombang, datang angin, datang apa, storm itu apa tuh, badai, ya kan, datang itu semua. Tahu nggak Tuhan datang apa? Dia cuma berdiri. Ketika dia berdiri dia bilang apa? Diam, apa? Tenanglah. Ya artinya ayat ini tuh kayak gitu. Kalau kita berdoa kepada Tuhan maka musuh-musuh itu akan dibuat tenang, diam, tenanglah. Gitu ya. Saat-saat ini kalau kita lagi bergelora, hidup kita itu lagi seperti air itu dikocak-kacik gitu. Izinkan Tuhan yang mendamaikan, izinkan Tuhan yang berkata diam, tenanglah. Sehingga segala pagi itu apa, badai, gelombang, yang ribut itu jadi diam sesaat. Langsung diam dalam sekejap. Gitu ya. Jadi bagaimana penyertaan Tuhan yang pertama, ketika kita menyerahkan peperangan dalam tangan Dia, maka Dia berperangan di kita. Yang kedua apa? Jika jalan kita berpegang kepada Dia, maka Dia akan apa? Akan mendamaikan musuh-musuh kita, akan menenangkan, mereduhkan musuh-musuh kita. Setuju ya? Terakhir, yang ketiga, gimana penyertaan Tuhan itu? Ayat terakhir, Ulangan 7:22 itu bagus banget. Ulangan 7:22. Tujuh 22. Ya, baca sama-sama ya tadi ya. Sampai sini jelas enggak saya cerita tadi ini? Jelas ya Bu Juliana? Iya. Bu Juni jelas enggak ngomongan? Bu Lina? Jelas ya? Ayo ayat 22 ya. 2, 3. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang ini dari hadapanmu hadapanmu sedikit sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Nah, yang ketiga, gini, penyertaan Tuhan itu tidak boleh didefinisikan menurut jalan kita. Ngerti ya? Tidak boleh diterjemahkan sesuai selera kita. Tidak boleh. Karena apa? Kalau manusia tanyain kayak gitu, misalnya punya pergumulan begitu ya. Pertanyaan saya gini, mau cepat atau nanti-nanti aja diselesaikan? Ayo, mau cepat kan ya? Kalau bisa, wis gak pakai ada sisa-sisanya, tuntas dan pokoknya selesai, habis gitu. Tapi ayat ini bilang apa? Kadang-kadang Tuhan menyelesaikannya itu dikit demi dikit, dikit demi dikit, cakep ya. Jadi ketika dalam pergumulan kok rasanya kok nyesek ya kak, selesai nih ya. Kadang-kadang Tuhan selesaikan dikit demi dikit. Bukan berarti kita nggak disertai Tuhan, disertai Tuhan. Artinya kita harus menerjemahkan sesuai dengan seleranya Tuhan. Ayat ini bilang Tuhan selesaikan kadang-kadang itu sedikit demi sedikit. Tapi ya, kalau rasanya kok pergumulan nggak selesai-selesai, itu artinya memang itu juga dalam rencana Tuhan, dikit demi dikit. Supaya apa? Kalau orang itu tidak punya masalah, biasanya mau malas dari Tuhan. Ya. Tapi kalau ada masalah gitu kan lebih getol dari Tuhan. Makanya kadang-kadang masalah dihabisi dikit demi dikit, musuh kita dihabisi dikit demi dikit, tidak semuanya dihabisi. Nah itu tanda penyertaan Tuhan. Ngerti ya? Sebab kalau kata penyertaan Tuhan itu kan terlalu kompleks ya. Kadang orang tidak ngerti, loh, katanya disertai Tuhan, loh kok masalah gak selesai-selesai. Padahal ayat ini bilang, dia menyelesaikan sedikit demi sedikit supaya binatang itu tidak melenyapkan kita. Artinya apa? Supaya kita itu tidak sampai jauh dari Tuhan. Kalau masalah diizinkan dikit-dikit pergi, supaya kita tetap gandrung sama Tuhan. Nangkap ya? Nah, iya. Nah tadi saya simpulkan sekarang. Jadi tadi kan dalam Ayub dikatakan hidup ini seperti pergumulan. Betul ya? Jadi kalau kita pergumulan dengan kaget, karena memang dunia ini bukan tempat kita selamanya. Ya. Yang kedua, kalau kita pergumulan, ingat Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan dalam bentuk apa? Gimana bentuknya? Wujudnya kayak apa?
Tadi kita bicara 3 hal toh. Yang pertama, kalau disertai Tuhan artinya peperangan itu miliknya Tuhan. Nah, kalau miliknya Tuhan, berani nggak kita serahkan peperangan itu menjadi miliknya Tuhan atau menjadi milik kita? Yang menjadi milik kita yang berat karena kita harus selesaikan sendiri. Tuhan bilang serahkan peperangan dalam tanganku, aku yang berperang gantimu. Kalau kita sabar tolong Tuhan, kita juga pasti tolong Tuhan. Amin. Yang kedua, apa artinya penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan itu ketika Tuhan menyertai kita, musuh-musuh kita didamaikan. Ya, kata didamaikan tadi ingat seperti apa meneduhkan angin gelombang, ya kan? Seperti badai itu diteduhkan sama Tuhan. Itu diperdamaikan sama Tuhan. Ayo kita, yang penting itu bilang kita mesti berkenan kepada Dia. Orang yang dia berkenan kepada Tuhan, maka musuh-musuhnya akan diperdamaikan dengan Dia. Nangkap ya? Nah, yang terakhir tadi yang kita belajar Ulangan 7:22 tadi, penyertaan Tuhan itu tidak boleh didefinisikan untuk maunya kita. Maunya kita cepat selesai semuanya, tapi Tuhan bilang kadang-kadang diizinkan sedikit demi sedikit. Ya, sampai sini ya kita belajar pergumulan dalam hidup ini supaya Bapak Ibu kita mau lihat banyak kesaksian, kita mau dengar satu persatu itu ditolong Tuhan dan melihat kemenangan demi kemenangan. Yang setuju bilang amin. Tangkap ya. Oke, saya sudah selesai bicara. Bapak Ibu kalau mungkin saya beri kesempatan bertanya 1-2 ya, silakan bertanya. Yo, saya persilakan pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan. Hubungan dengan pergumulan ini loh, kan Tuhan berjanji akan menyertaimu. Nah, coba ada pertanyaan nggak? Aku tak rasain, aku tuh ya memang Tuhan turun tangan terus. Ini tadi ya, pergumulan itu tidak bisa langsung diselesaikan, tapi tahap. Iya. Terus tapi berjalan terus, tak ada lihat terus ikutin terus ya. Memang semua rencana. Ingat ayat ini. Kadang-kadang diselesaikan demi sedikit gitu, tapi susah sih. Ya contohnya ini, contohnya ini aku mau pindah itu rumahku kan kosong, nggak ada apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Nah, furniture itu bilang, waduh aku dulu furniture itu mahal. Aduh Tuhan, nggak kosong, nggak ada apa-apa ini ya. Itu nanti baik. Apa itu? Morning, man. Saya ditunjuk, di sofa sih Thank you. biasanya 200, 300. Aku 200 ketemu orang pindahan bareng, baik dapat sofa, dapat meja makan. Cuman berapa 200 berapa makan. Jadi aku habis ini sampai 400 sampai dapatnya murah-murah. Biasanya orang itu, nah itu kan berarti kan memang semua bisa izin Tuhan. Lo nih enggak kok bisa kita dapat coba keliling ada dapat itu diisi ke orang. Orang murah cepat juga. Apa diisi orang kan gitu. Nah kita mana bisa tahu itu bisa langsung bisa orangnya bilang gini, lu cepet ambil lo ini soalnya aku mau ngambil barang yang lain lo. Jadi ini jika ibaratnya bisa dia apa? Sediakan. Itu murah. Gitu ya. Aneh ya. Kalau ngomong itu makanya Tuhan itu baik. Wong wis tanya ya meja tok itu 125, modern kare 45. Tuh tiga no aku 45. Tuhan tak baik tak ngomong Tuhan aduh saya kurang engkau begitu baik. Aduh bilang memang ini semua iya. Terus ini tadi ayat ini tadi Tuhan itu tidak selangsung semua itu dituntaskan. Tapi sedikit jalan kaki nanti ditopang itu menjalani udah diserahkan naik iso ya sekarang berseru Tuhan itu Iya. dengar itu cuman gak tahu jalannya gimana pokoknya itu Serahkan peperangannya ke tangan Tuhan, biar Tuhan berperang ganti kita. itu nek tak rasa aku itu gitu semuanya. Kayaknya lo menurut aku loh, enggak soalnya ada yang kebetulan, mana ada yang kebetulan sih, ya kan kita juga nggak tahu di mana adanya kan gitu. Dan ini kok ayo Isa ketemu orang dibilang, oh mau pindah ya itu loh, itu orang itu mau pindahan juga itu barangnya datang lah. Isa tahu lah kita mana ngerti itu dulu, iya kan? Nah, sing
tinggal sekarang boleh handyman, aku punya handyman yang cari. Seru lagi tuh, ada kawan handyman yang murah, yang baik. Aku juga nggak bisa nyari, aku kan gitu. Nanti tinggal lihat, aku cuma kirim nanti handyman. Amin. Jadi tinggal tunggu. Tuhan. Cuman ya bertahap, makanya aku kan ingat Tuhan tuh waktu kita sampai waktu dia nggak berbeda. Jadi kita berseru atau berseru, Tuhan kasih pasti ada tempat, ada waktu. Ada lagi nggak? Bu Lina mau bertanya tentang Secara pengalaman, sudah lihat ya? secara pengalaman juga saya kayak gitu. Jadi saya tinggal di Pondok Gede ya, Indonesia di Bekasi itu Pondok Gede. Dulu tinggal tuh memang kasih karunia karena koko saya dulu ngeborong rumah situ. Jadi waktu kita mau merit cari-cari tuh saya udah di sini aja loh, ada borong Pondok Gede. Zaman dulu tuh masih orang bilang tuh apa buang jin apa karena kan daerah dekat itu apa namanya yang apa yang G30S tuh yang lubang buaya itu kan dari situ jauh banget dulu. Jadi tahun 80 jadi Koko bilang udah beli di situ. Koko yang baru meninggal jadi dia borong situ, ada situ aja, nanti gampang nanti kreditnya bayarnya ke mama gitu istilahnya. Jadi ya udah, jadi cerita begitu. Jadi saya tinggal di situ 81 sampai pindah-pindah saya sini ke Perth tahun 2016. Jadi cerita tentang dulu kan saya bilang Tuhan beri saya itu kasih karunia tuh ya, hidup memang mengandalkan Tuhan gitu. Jadi akhirnya kan rumah itu kan makin rusak gitu, bocor satu kali. Kalau misalnya orang bilang aduh hujan nih enak nih bisa tidur enak aja gitu ya, tapi kalau saya enggak Tuhan, karena bocor saya mesti tadain pakai sampai ember kurang pakai panci gitu. Saya mesti pelin karena kalau saya diemin makin lebar banjirnya makin parah gitu kan. Aduh setelah saya cuma bilang ini Tuhan saya sebenarnya gini udah saya ada memang diizin gitu. Akhirnya saya baru merenungan nih, baru bisa mengerti setelah saya pindah ke Perth. Jadi akhirnya saya dengan iman dulu, oke deh Tuhan saya mau ini renovasi apa betulin rumah gitu. Saya sempat di dalam iman percaya itu mengandalkan Tuhan tuh renovasi sampai berapa kali ya, cukup besar waktu itu, bangun loteng. Dan terakhir renovasi yang paling besar terakhir adalah waktu Michael menikah tahun 2011. Jadi udah ini karena udah rusak banget gitu. Jadi saya dengan iman aja, dengan uang yang ada gini bilang Mike, mami ini gini udah, mami udah berapa dokumennya. Saya itu orangnya masih bisa save money gitu, jadi nggak belanja. Mami ada berapa? Terus ya udah nanti tanya. Waktu saya ke Perth bilang nanti tanya cari tukang berapa nanti Michael yang tutup gitu. Itu saya dengan iman. Waktu itu baru bagian bawah. Oh udah betul, nggak tahu atasnya bagian loteng berantakan gitu. Itu gimana ya Tuhan ya? Wah benar nggak ada. Waktu itu suami udah sakit, jadi saya bilang oke tapi yuk di kamar aja yang ada AC. Jadi saya yang Tuhan buat saya itu kalau saya pikir lagi Tuhan kok beri saya kemampuan. Jadi ngatur tukang, kita mesti beli bahan di tukang yang langganan gitu. Udah rumah berantakan karena kan mesti ngegali gitu. Oh aneh. Tapi saya pikir lagi saya baru nanya iya ya. Kalau saya mungkin nggak punya iman seperti itu, mungkin standar rumah saya tuh makin rusak, biayanya makin hasil jual rumah murah banget gitu kan, karena sebelah saya mirip gitu, makin rusak gitu sekitar juga. Dimana kita mau bilang Allah kita heran dan besar gitu kan, Yesus keluar nggak bisa, mau pujian kita orang pasti ya gimana mau luar biasa anak raja gitu kan, rumah kita tapi enggak. Saya belajar dulu dengan iman percaya udah begini. Terus akhirnya jadi saya baru mengerti sampai di Perth, oh iya ya, kalau saya nggak punya iman seperti itu, nggak punya tekad yang kuat untuk percaya kepada Tuhan dengan apa yang ada tuh renovasi rumah, mungkin rumah saya nggak laku, yang nggak besar sih, rumah nggak terlalu laku besar, benar gitu. Tapi saya bersyukur cuman saya cerita apa adanya ya, 850 juta walaupun dulu 1 M lebih saya tawarkan tak udah lama sama karena saya pikir mau pindah gitu. Akhirnya saya udah berdoa laku 850 juta tuh, orang yang beli juga nggak cerewet banget gitu. Saya lagi itu ada di Sydney, pas di Sydney mama sakit, masuk ke rumah sakit ICU langsung. Waktu saya mau pulang, Bu saya jadi deh beli rumah ini 850 itu, orang nggak nanya apa-apa, mau nanya berapa apa nggak pernah nanya. Jadi saya menghadapi itu
nggak nanya, ya Allah nggak nanya sih mau rumah apa, mau apa, nggak gitu. Kemurahan. Iya, terus jadi akhirnya saya baru bisa begini, oh Tuhan rupanya kalau saya nggak punya iman percaya mengandalkan Tuhan gitu, bukan dengan apa yang ada gitu kita, tapi bertindak dengan iman. Saya mungkin rumah itu nggak laku, rendah banget, saya pun nggak bisa bayar TR, karena saya bayar TR akhirnya 60.000 lebih. Jadi hasil jual rumah itu saya bisa bayar, karena sebelum TR keluar Michael pinjam di bank. Michael juga nggak pernah, itu mau jual rumah enggak gitu. Dia ngerti banget gitu, karena saya selalu ngobrol apa adanya. Jadi akhirnya oke deh mami mau PR mau keluar, Michael mau pinjam di bank supaya bisa bayar. Jadi saya bersyukur akhirnya begitu saya Tuhan waktu Tuhan gitu bener laku ya. Begitu bayar segitu saya di Indonesia mesti bawa duit banyak banget gitu kan. Kan nggak boleh bawa cuma paling gini 10.000 kan. Gimana nih caranya nih? Udah laku duit, saya numpang rumah orang yang tinggal sama ibu gembala yang di Pondok Gede itu. Udah sini di sini. Terus gimana caranya nih bawa duit ya? Saya pikir mau suruh bawa anak dateng ini. Oh, akhirnya tuh Tuhan bisa caranya itu nggak pernah ngerti. Saya teman udah Ibu Julian gini aja, pakai dia nih teman saya ini bisa. Jadi langsung dioper ke dolar Australia, kirim lewat dia gitu. Saya nggak pernah ketemu itu orang, kan gede, buat saya itu gede, ratusan juta gitu kan. Saya nggak kenal, cuma ngobrol, oh ini saya mau kirim, oh iya Bu bisa Bu gitu. Jadi apa ketemu orang ya, tapi benar nggak ya dia tua segini-gini ya. Terus kalau orang gitu, aduh Tuhan gimana ini, nah, saya tetap ngobrol sama anak-anak, aduh saya coba. Nah itu di dalam kondisi kayak gitu kita benar-benar percaya Tuhan tuh Roh Kudus ada. Akhirnya benar saya berani transfer gitu, nyampe 4 hari nyampe Bu, dia bilang bener loh 4 hari nyampe. Begitu nyampe saya langsung bayar yang saya harus, yang Michael harus bayar pinjam di bank. Jadi di situ saya oh Tuhan benar-benar ya kalau saya cuma hidup ya begini-gini aja gitu, Tuhan mau bilang bagaimana luar biasa gitu. Tapi emang Tuhan mau kita bertindak gitu dengan bukan apa yang kita lihat gitu, secara kasat mata kita nggak ada dasar gitu. Tapi belajar Tuhan, tapi di dalam batin saya ini ada semangat untuk gini gitu. Wah, duit ngepet-mepet, suami sakit gitu. Walaupun akhirnya nggak selesai banyak karena duitnya udah kurang, tapi saya bersyukur. Nah dari sisi itu mama saya, adik saya itu nggak percaya gitu. Dari dulu emang saya selalu ngandalin Tuhan. Katanya lu nggak ada duit, tapi kok lu bisa renovasi rumah bikin sampai bawa barang gua. Aduh Tuhan saya mesti gimana? Katanya nggak ada duit, kok bisa ganti mobil? Padahal tuh anak-anak gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan saya mesti jawab apa ya? Sampai di dalam pengertian saya bilang, katakan aku adalah aku, I am who I am gitu loh. Tapi Tuhan kalau saya bilang gini mah dia ngerti gitu. Tapi saya bilang, aku adalah aku gitu. Jadi Tuhan jawab, oh iya dah. Ya udahlah, jadi dari saya mau jelasin susah gitu karena mereka nggak katanya nggak ada duit, tapi kalau bisa begini bisa begini gitu, aduh mesti gimana ya, udahlah I am udah. Jadi apa yang ada mereka melihat sampai sedetik ini. Jadi satu sisi saya sampai di Perth saya mengerti, oh itu namanya saya Julian ini Tuhan ajar saya untuk belajar pakai ekonomi kerajaan Allah. Kalau ekonomi dunia saya nggak ada kesanggupan, benar dari awal 1 sampai 6 gitu, tapi Tuhan belajar, oh iya itu kamu udah mulai latihan belajar untuk hidup di dalam ekonomi kerajaan Allah gitu. Oh gitu ya, itu saya waktu dapat poin, oh yes, oh benar sampai bisa sampai kesini datang pun itu ekonomi kerajaan Allah. Dia orang kalau datang kan, oh pasti kau, oh anaknya 6 semua di sini, oh pasti duitnya banyak, ya kan pasti begitu. Padahal kasih karunia itu namanya kita udah belajar melatih diri untuk pakai ekonomi kerajaan Allah sampai hari ini kita sampai detik itu yang jadi saya mau belajar bahwa seperti itu, bahwa Tuhan tuh emang ganti berperang karena memang Tuhan izinkan. Sebenarnya perubahan itu bukan langsung kita beres, oh udah enggak. Sebenarnya yang paling inti adalah Tuhan mau apa? Kita dibentuk batin kita ini, manusia batinnya kita ini dari hari ke sehari dalam bentuk perubahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu sih. Karakter Kristus harus makin gitu. Jadi kita makin, oh iya kita udah alami itu kan kasih setiamu ya siapa kan nggak ada, jadi sempat membuat terpesona gitu. Jadi selain cuma puji dan sembah Tuhan gitu, jadi yang batin sebenarnya harus kita tahu bahwa itu batin kita nggak jadi orang yang kita nih katakan menjadi tua tuh pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan kita. Kita menjadi dewa itu pilihan kita gitu kan. Kalau orang udah tua tapi kayak anak-anak ngambek atau iri, nah itu kan mesti kayak anak-anak gitu. Nah kita mau, saya di sini dalam sisi saya belajar, oh iya pilihan saya akan menjadi dewasa ya dalam Tuhan hanya satu, dalam Kristus. Dia tahu bahwa tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau ada ini hadapi ya ngobrol aja sama Roh Kudus gitu kan. Iya, jadi kayak orang ngomong sendiri iya, aja. ngomong gitu. Jadi Tuhan tuh luar biasa walaupun kita masih mengerti sedikit, tapi Tuhan waktu kita mengalami pengertian tentang Tuhan lagi,
makin besar lagi gitu. Kita masih makin berani untuk kelihatan, nggak usah takut karena Allah di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan itu sih yang Tuhan bawa saya ini Julian khususnya di dalam pengalaman mengiring Tuhan sampai hari ini. Iya, Tuhan Terima ya. kasih. Saksinya bagus-bagus. Jadi tinggal nanti kita terapin bersama ya, supaya kita melihat bahwa benar dan kita tidak menyertai itu. Ya, kita ini satu pujian. Tadi aja kasih setiamu lalu kita berdoa. Ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi ku tak tahu dengan apa ku pujian sembahkan. Ya, ayo kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat fellowship pagi ini. Terima kasih buat perjumpaan dengan Tuhan lewat fellowship pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman itu bukan kebetulan kami dengar, tapi kami percaya bahwa inilah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ketika kami menyerahkan peperangan, pergumulan, perjuangan dalam hidup dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa peperangan itu milik-Mu, maka Tuhan yang akan menyatakan pembelaannya makin nyata, dan bahkan peperangan itu adalah bagian dari Tuhan yang mengerjakannya. Terima kasih, ajar kami untuk menyerah, ajar kami untuk berani memiliki iman bahwa bersama Tuhan pergumulan apapun itu pasti bukan cuma sekedar selesai, tapi semua bisa membawa kemuliaan nama Bapa kami. Berkati Tuhan, kami rindu, kami diproses, dibentuk lewat pergumulan dalam hidup ini yang kadang diselesaikan Tuhan sedikit demi sedikit, supaya karakter kami boleh bertumbuh menjadi karakter seperti Kristus sendiri. Meteraikan firman dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Berkati yang melayani, berkati kami semua yang datang, berkati juga yang ibu-ibu, bapak-bapak juga yang masih di Indonesia yang minggu depan mulai kembali satu persatu, biar kami bisa berfellowship minggu depan lebih akrab lagi satu dengan yang lain, khususnya dengan Tuhan. Pulang kami disertai Tuhan, perjalanan kami disertai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.